Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menangani keluhan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Apabila kita memiliki bisnis online ataupun offline, komplain pelanggan adalah hal yang sangat wajar dan sering terjadi. Tidak ada yang salah jika suatu konsumen atau pelanggan itu komplain kepada kita, karena kepuasan orang itu levelnya beda-beda dan kita harus mempersiapkan itu semua, bagaimana cara menangani mereka agar mereka merasa puas dan agar mereka merasa nyaman belanja di perusahaan kita. Komplain pelanggan itu sendiri artinya adalah ekspresi atau ungkapan ketidakpuasan si pelanggan atau klien yang telah membeli barang atau jasa kita. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan adalah mendengarkan komplain konsumen dengan cara yang baik. Ketika kita mendapatkan keluhan konsumen, kita harus mendengarkan mereka, apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita, dan jangan pernah memotong pembicaraan mereka, karena itu sama saja tidak sopan dan akan membuat nilai minus untuk perusahaan kita. Dan apabila kita mendapatkan komplain tersebut, kita harus mendengarkannya, lalu kita harus mencatat poin-poin apa yang telah mereka sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi di kedepannya. Yang kedua itu, tunjukkan rasa empati. Kita harus menjaga komunikasi kepada mereka dengan lemah lembut, dan juga untuk meminta maaf apabila terjadi kesalahan atau terjadi masalah dengan produk atau jasa yang telah kita kirim kepada mereka. Ketika Anda menunjukkan rasa empati, pelanggan pastinya sudah menaruh harapan besar kepada perusahaan kita yang sudah berjalan selama ini. Dan jangan pernah untuk menghindar apabila kita mendapatkan komplain, karena itu akan menambahkan masalah baru. Yang selanjutnya yaitu ambil keberanian untuk bertanggung jawab. Setiap perusahaan itu melayani komplain pelanggan itu berbeda-beda. Apabila perusahaan Anda kecil, maka penanganan bisa terjadi langsung ke staf yang ada di perusahaan tersebut. Dan apabila perusahaan Anda besar dan Anda juga hanya seorang staf, lalu Anda dikasih komplain yang harusnya bukan Anda yang menanganinya, tetap ambil dan tanggung jawab, dan diskusikan kepada staf yang bersangkutan bagaimana caranya dan bagaimana solusinya agar mendapatkan titik temu dan mereka atau si konsumen itu merasa puas, dan itu juga akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan kita. Dan selanjutnya yaitu kita tidak boleh panik. Apabila kita mendapat komplain dari pelanggan, kita tidak boleh panik dan kita harus tetap tenang. Bagaimana caranya kita melakukan pelayanan yang baik untuk mereka agar mereka merasa puas dan mereka merasa perusahaan kita memang layak untuk mereka konsumsi atau mereka pertimbangkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Penjelasan teman saya yang tadi, saya juga mempunyai beberapa penjelasan cara untuk menyikapi keluhan pelanggan. Bersikap lurus, jangan kaku salah satunya. Berhati-hati jika menghadapi pelanggan yang sedang emosi terhadap keluhan. Tetap tenang dan luwes. Terkadang sikap kaku keluar karena grogi terhadap keluhan pelanggan. Perlakukan pelanggan seperti saudara atau teman dengan batasan-batasan tertentu. Setelah sudah menyikapi pelanggan dengan tenang, berikan beberapa solusi yang cerdas dan tepat. Paling dibutuhkan pelanggan adalah solusi yang cerdas dan tepat. Jika pelanggan sudah meluapkan semua keluhan dan emosinya sudah mereda, sampaikanlah dengan pelan beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Setelah sudah memberikan beberapa solusi dan sudah disepakati satu solusi yang cukup untuk menyetujui atau memberikan solusi untuk pelanggan tersebut, yaitu sepakati salah satu solusi tersebut. Jika sudah ada solusi yang diambil, maka jadikanlah sebuah kesepakatan bersama. Jangan lupa untuk menjadwalkan pengerjaan solusi tersebut dan segera kerjakan. Kesalahan besar jika perusahaan menyetujui solusi yang tidak dapat perusahaan kerjakan. Solusi harus disetujui oleh kedua belah pihak.
yaitu pelanggan dan perusahaan. Setelah sudah menyetujui solusi yang disetujui oleh pelanggan dan perusahaan, perusahaan juga bisa mengobati kecewaan pelanggan tersebut. Jika perlu, tawarkan beberapa paket khusus atau hadiah tertentu seperti voucher diskon dan produk lain yang lebih baik dan menarik untuk mengobati keluhan pelanggan. Saya akan menambahkan penjelasan dari teman saya. Poin pertama, yaitu mencatat keluhan untuk dijadikan evaluasi. Menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan ketika setiap keluhan atau komplain dijadikan sebagai bahan evaluasi. Setiap produk dan jasa yang mempunyai komplain dan dievaluasi tentu akan menjadi produk atau jasa yang berevolusi menjadi produk atau jasa yang handal bagi perusahaan. Poin yang kedua, memberdayakan semua karyawan untuk mengatasi keluhan. Jika sudah dievaluasi, kemudian berdayakan semua karyawan untuk mengatasi setiap keluhan. Jadi, keluhan pelanggan merupakan tanggung jawab setiap karyawan dan menjadi evaluasi bersama. Jadi kesimpulannya, ketika keluhan pelanggan dapat diatasi dengan baik berdasarkan solusi yang telah disepakati dan dijadwalkan berjalan sesuai dengan target, maka itu merupakan sebuah nilai plus untuk perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.